Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisma Nabila, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 20250102075. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis tingkat kesehatan bank. Yang pertama, pengertian risiko perbankan syariah. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis yang juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Jenis-jenis risiko perbankan syariah: yang pertama, risiko modal. Risiko pembiayaan terdiri atas risiko pembiayaan murabahah, risiko pembiayaan salam, risiko pembiayaan istisan, risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tentuan hukum kelemahan dalam aspek ilegal dan yuriditas. Risiko mengatasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Model kerja adalah berdasarkan pemangku kepentingan modal tata kelola multi pemangku kepentingan, kadang disebut juga inisiatif multi pemangku kepentingan. Salah satu ciri yang membedakan antara bank syariah dan konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah atau disebut dengan DPS. Unit kajian syariah adalah sebuah entitas atau lembaga yang bertanggung jawab untuk memangku dan menganalisis aspek-aspek hukum Islam serta mengeluarkan fatwa dan pendapat hukum dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan syariah. Struktur unit kajian ada beberapa: kepala unit kajian, dewan penasehat, tim pengkaji, sekretariat, dan publikasi dan komunikasi. Yang transparansi dan kualitas data adalah transparansi dapat didefinisikan sebagai kualitas dari informasi atau data yang disampaikan kepada publik. Pentingnya transparansi dan kualitas data. Adapun faktor-faktor transparansi data kualitas data yaitu kurangnya aksesibel. Transparansi dapat didefinisikan sebagai kualitas dari informasi atau data yang disampaikan kepada publik atau kepentingan transparansi dan kualitas data. Hambatan pada transparansi data ada beberapa: kurangnya aksesibilitas data. Yang kedua, masalah dengan tingkat keamanan data. Ketiga, tidak adanya standar data yang konsisten. Yang keempat, kurangnya keterampilan dalam mengelola data. Kelima, kurangnya kesadaran. Keenam, kesulitan dalam mengumpulkan dan memperbarui data. Sistem berbeda, kurangnya pemahaman tentang ancaman data. Kesembilan, kurangnya pengawasan. Yang kesepuluh, ketidakpastian dalam penyimpanan. Adapun faktor yang mempengaruhi transparansi dan kualitas data: pertama, kesalahan manusia; kedua, kualitas perangkat lunak; ketiga, kualitas infrastruktur; keempat, kualitas proses bisnis; kelima, kualitas kontrol. Pengertian kecukupan modal. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan memampang risiko kerugian. Kecukupan modal adalah bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan edukasi rasio yang dimilikinya bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalkan dengan pemberian kredit kepada nasabah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal: yang pertama, pengaruh NPL terhadap KAR, pengaruh LDR terhadap KAR, pengaruh ROL terhadap KAR, pengaruh SO terhadap KAR. Basel I adalah yang pertama dari 3 set peraturan perbankan internasional yang dibentuk oleh Basel Committee dan Banking Supervision yang berkedudukan di Basel, Swiss. Terakhir masih diterapkan pada tahun 2012. Proses analisis risiko. Yang pertama, analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam atau mencederai sebuah kesuksesan sebuah acara, proyek, rencana, program maupun bisnis dalam meraih tujuan.
Dan adapun langkah-langkah yang terlibat dalam proses analisis, yang pertama identifikasi risiko, penilaian risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, pemantauan risiko, dan pelaporan risiko. Dan adapun jenis-jenis dari analisis risiko, yang pertama analisis kualitatif, analisis semi kuantitatif, analisis kuantitatif, dan adapun otoritas pengawas memantau aspek-aspek yang penting. Yang pertama, kepatuhan regulasi, risiko keseluruhan, manajemen risiko, pengawasan konsolidasi, pelaporan. Terima kasih.